Kita ke informasi dari kasus dugaan korban pelecehan oleh pria difabel di Nusa Tenggara Barat. Jumlah korban kini bertambah saudara hingga 10 orang. Dengan bertambahnya jumlah korban, polisi pun memperpanjang masa tahanan rumah tersangka pria difabel selama 20 hari ke depan. Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang pria difabel IWS di Mataram, Nusa Tenggara Barat terus berlanjut. Bahkan, kini jumlah korban bertambah menjadi 10 orang, di mana 2 orang resmi melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polda Nusa Tenggara Barat. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB menyebut, 3 orang telah diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Masyarakat banyak memberikan informasi ke KDD soal adanya korban-korban baru. Yang totalnya sekarang ini sekitar 10-an. Yang sudah di BAP kan 3. Jadi yang di BAP itu berstatus sebagai saksi dan juga saksi korban, bukan saksi yang menyaksikan atau menjadi saksi perbuatan kepada si pelapor yang pertama, tetapi dia menjadi saksi sebagai korban selanjutnya. Dengan bertambahnya jumlah korban, polisi pun memperpanjang masa tahanan rumah pria difabel yang berakhir pada Selasa 3 Desember. Perpanjangan masa tahanan rumah tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan. Sekarang kan berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama, iya, P19 ya Pak? Udah pemeriksaan, berarti kan udah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah ya? Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa Pak? Habis hari ini. Hari ini? Akan diperpanjang ya Pak. Tersangka membantah tudingan pelecehan seksual yang ditujukan kepada dirinya. Pelaku mempertanyakan penetapannya sebagai tersangka pelecehan seksual. Namun, Koordinator Komisi Disabilitas Daerah, Joko Sumadi, memaparkan hasil penilaian personal terhadap tersangka. Hasilnya, tersangka mampu melakukan perbuatan pidana yang disangkakan sehingga kasus hukumnya berlanjut. Tersangka itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS, memang mampu. Kami juga melakukan, kalau di dalam konteks penanganan kasus kan di awal ketika disabilitas berhadapan dengan hukum itu ada namanya penilaian personal, dan penilaian personal ini kami lakukan antara Polda dengan KDD, itu melakukan penilaian personal sehingga memungkinkan bahwa memang si pelaku memiliki kualifikasi dan mampu dipertanggungjawabkan terhadap kasus ini sehingga kasus ini tetap berlanjut. Tapi penekanan saya dari awal tadi adalah bahwa kasus ini lanjut, tetapi hak-hak tersangka sebagai disabilitas itu tetap dilindungi dan dipenuhi. IWS, tersangka pelecehan seksual, membantah laporan korban lainnya. Ia mengaku hanya mengajak satu perempuan. Ia juga mengaku heran ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Kan pertama satu cewek, yang saya ajak pergi satu cewek, kok ada 2. 2 yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporan itu, ya gitu. Laporan ada 2 korban? Ya itu, ditambahin sama siapa polisinya, ada siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya, mungkin yang dulu-dulu gitu dinyain atau gimana, itu yang saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Yang pertamanya satu laporan ini, yang saya bingungkan mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu. Sebelumnya, polisi menetapkan seorang mahasiswa disabilitas sebagai tersangka kasus pelecehan seksual seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka ini jadi polemik setelah tersangka membantah aksi itu karena keterbatasan fisiknya. Tersangka yang dalam kegiatan sehari-harinya hanya menggunakan kaki juga mengaku dijebak oleh korban. Namun, polisi menyatakan telah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda saudara.